لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mus'ab bin Umair adalah salah satu sahabat Nabi yang menjadi teladan bagi kaum muda. Masa muda adalah fase di mana seseorang mempunyai energi lebih untuk melakukan berbagai hal di dunia ini. Fase ini tak sedikit pun para pemuda lalai dalam manisnya dunia, sehingga ia lupa dan salah paham memanfaatkan energi pada dirinya. Jauh sekali pemikiran mereka tentang kematian, musibah, bahkan keadaan umat mereka. Karena mereka merasa memiliki segalanya, terlebih lagi mereka yang terlahir dari orang tua yang kaya raya. Dia akan merasa seperti raja di dunia. Segala fasilitas mampu ia dapatkan. Perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam tidak terlepas dari perjuangan kaum muda pada masa itu. Semangat muda yang membara disertai dengan akidah yang kuat tentu memberikan nilai positif dalam penyebaran agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sahabat Nabi yang menjadi teladan yang baik bagi kaum muda adalah Mus'ab bin Umair. Beliau adalah seorang pemuda yang gagah, tampan, penuh dengan jiwa dan semangat muda yang membara. Beliau sangat terkenal di Mekah. Mus'ab bin Umair dilahirkan kurang lebih 14 tahun setelah Nabi SAW lahir. Beliau bernama lengkap Mus'ab bin Umair bin Hisham bin Abdul Manaf bin Abdul Dar bin Khuraisi bin Kilab al-Badari al-Quraisi. Mus'ab lahir dari keluarga yang kaya dan mencukupi. Digambarkan, masa kecil Mus'ab sangat dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Tak ada anak yang sebahagia Mus'ab di Mekah pada saat itu. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah bersabda, "Aku tidak pernah melihat seorang pun di Mekah yang lebih rapi rambutnya, paling bagus pakaiannya, dan paling banyak diberi kenikmatan selain dari Mus'ab bin Umair." Hadis riwayat Hakim. Apa mungkin anak muda dengan perawakan yang bagus, mempunyai harta, dan selalu menjadi buah bibir anak gadis di Mekah akan menjadi teladan bagi kepahlawanan? Ketika itu kabar Islam sudah terdengar di kalangan masyarakat Quraisy. Sampaikanlah kabar ini kepada Mus'ab bin Umair. Kabar yang ia dengar adalah Rasulullah SAW biasa mendakwahkan Islam di rumah Arqam bin Abi Arqam. Dengan dorongan semangat keimanan, ia tak pernah absen menghadiri majelis keislaman. Mus'ab selalu terperangai oleh ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Karena ayat-ayat itu selalu tepat mengenai hatinya. Perjuangan Mus'ab baru saja dimulai. Arifin Al-Fatih mengurainya dalam misi rahasia Mus'ab bin Umair. Sama seperti sahabat-sahabat lain yang berada di Mekah, kerupawanannya dan kedudukannya sama sekali tidak berpengaruh terhadap perilaku mereka yang membenci Nabi SAW. Hal yang paling berat bagi Mus'ab adalah ibunya. Ibunya bernama Kunas binti Malik. Beliau dikenal sebagai wanita yang berkepribadian kuat dan tidak bisa ditawar. Masyarakat Mekah sangat segan dan dia bahkan juga ditakuti. Hal inilah yang dikhawatirkan Mus'ab mengenai keislamannya. Selama ia ke rumah Arqam, ternyata ada beberapa orang Quraisy yang memperhatikan dia. Tentu kabar ini sampai ke telinga ibundanya. Ketika pulang,
Mus'ab sudah disambut oleh orang tuanya dan beberapa petinggi Quraisy. Ibunya marah dan kecewa, namun Mus'ab membacakan ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mendengar hal ini, ibundanya sebenarnya luluh, namun ia tak mau menampakkannya. Kemudian, ia menyeret Mus'ab dan mengurungnya di sebuah ruangan di rumahnya. Dengan kondisi seperti ini, Mus'ab tidak menyerah. Ketika mendengar kaum muslimin akan berhijrah ke Habasyah, Mus'ab bersiasat dan berhasil mengelabui penjaga dan ibunya. Dia pun ikut untuk berhijrah ke Habasyah. Dari situlah ia selalu mengikuti kemana Rasulullah dan apa yang diperintahkan oleh beliau. Pada suatu hari, kaum muslimin berkumpul bersama Rasulullah SAW. Terlihat Mus'ab duduk di dekat beliau. Kaum muslimin yang lainnya memandang Mus'ab dengan penuh penghayatan dan kesedihan. Mereka melihat Mus'ab hanya mengenakan kain yang usang serta penuh tambalan, padahal masih sangat mereka ingat Mus'ab orang yang selalu rapi dan memakai pakaian terbaik di Mekah. Mereka tahu Mus'ab meninggalkan itu semua demi kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW pun juga memandang Mus'ab dengan penuh arti dan disertai rasa syukur dan cinta. Bahkan Rasulullah SAW meneteskan air mata melihat keadaan Mus'ab. Suatu hari, Mus'ab mendapatkan tugas yang cukup berat dari Rasulullah. Mus'ab ditugaskan menjadi duta utusan Rasulullah bagi masyarakat Madinah. Disinilah agensi diplomat sangat dibutuhkan untuk membangun komunikasi agar kepentingan kita tercapai. Mus'ab mendapat tugas memperkenalkan Islam dan mengajarkan Islam di sana. Dengan perawakan yang bagus dan pribadi yang matang, tentunya Mus'ab mampu menarik perhatian masyarakat Madinah dan apa yang ingin disampaikan akan tercapai. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah disertai sifat juhud, kejujuran, dan kecerdasan yang dimilikinya, akhirnya Madinah menjadi tempat untuk kaum muslimin. Dalam hal ini, Rasulullah SAW juga sudah memikirkan akan tempat dan sarana perkembangan Islam, karena memang Mekah pada saat itu tidak kondusif. Semangat muda Mus'ab dan kesetiaan beliau juga ditunjukkan ketika perang Uhud. Mus'ab mendapatkan tugas membawa bendera perang. Ketika itu, suasana sangat kacau karena tentara Muslim mengabaikan perintah Rasulullah. Akhirnya, Mus'ab mengacungkan benderanya dengan setinggi-tingginya dan bertakbir sekencang-kencangnya dan menerobos barisan musuh. Hal ini ia lakukan agar musuh fokus pada dirinya sehingga tidak menghiraukan Rasulullah. Tiba-tiba datang musuh bernama Ibnu Kumai'ah, datang menghampiri Mus'ab dan memenggal tangan kanannya. Mus'ab jatuh dan kembali berdiri, seraya mengambil bendera itu dengan tangan kirinya. Namun, orang berkuda itu kembali menusuk Mus'ab dan Mus'ab pun gugur dalam medan pertempuran. Selesai pertempuran, Rasulullah meninjau medan perang. Ketika sampai pada jasad Mus'ab bin Umair, berjujurlah deras air mata Rasulullah SAW. Tak sehelai pun kain untuk menutupi jasadnya selain sehelai burda. Andai ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua belah kakinya. Sebaliknya, bila ditutupi di kakinya, terbukalah kepalanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, tutupkanlah di bagian kepalanya, dan di kakinya tutuplah dengan rumput itskir. Kemudian, sambil memandangi burda yang digunakan untuk kain penutup itu, Rasulullah SAW berkata, ketika di Mekah dulu, tak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripada dirimu. Tetapi sekarang ini, dengan rambutmu yang kusut masai, hanya dibalut sehelai burda.
Masya Allah, benar-benar pemuda yang patut untuk menjadikan contoh. Mus'ab rela meninggalkan semua fasilitas yang ia miliki demi berjuang di jalan Allah dan Rasul-Nya. Semoga Mus'ab mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah dan surga menantinya. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mus'ab bin Umair sebelum masuk Islam dikenal sebagai pemuda tampan Mekah. Beliau pakaiannya bagus-bagus karena dimanjakan oleh ibunya. Mus'ab memiliki parfum yang khas yang apabila beliau melewati gang-gang di Madinah, bau parfum tersebut masih terasa padahal Mus'ab sudah pergi. Setelah hidayah Islam masuk ke renung hati Mus'ab, maka ibunya dan keluarganya pun marah dan memutuskan segala fasilitas yang diberikan kepada Mus'ab. Maka saat itu Mus'ab hanya berpakaian ala kadarnya karena beliau mengandalkan ekonominya sendiri. Mus'ab dikenal sebagai duta dakwah pertama Rasulullah di Madinah. Peranan Mus'ab sangat besar di dalam Islam karena Mus'ab membuka jalan hijrah untuk Rasulullah dan para sahabatnya. Di perang Uhud, Mus'ab dipercaya Rasulullah memegang salah satu bendera kaum Muhajirin dan beliau saat itu syahid di perang Uhud dan kain kafannya pun tidak cukup untuk menutupi jenazahnya. Maka yang bagian kaki Rasulullah menyuruh para sahabat menutupinya dengan daun iskir namanya. Semoga yang saya sampaikan membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.